Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Putri Arnita, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI. Telah mendapatkan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dari Pak Ahmad Dimyati, yaitu 1. Mencari mitos yang berkembang di daerah masing-masing, menjelaskan mitos dan maksudnya, dan ilmu yang diperoleh. 2. Mencari dalil dan menjelaskan maksud di dalam dalil itu. 3. Mencari informasi dan menjelaskan bagaimana cara membuktikan kebenarannya. Di daerah saya, Desa Pagerharjo, Kecamatan Wedadijaksa, Kabupaten Pati, mempunyai mitos yang berkembang di daerahnya adalah jika tidak dilaksanakannya sedekah bumi dalam waktu 1 tahun sekali, yaitu pagelaran wayang, akan mendatangkan musibah di satu desa tersebut. Masyarakat Desa Pagerharjo belum pernah ada yang berani meninggalkan sedekah bumi tersebut. Benar atau tidaknya bencana yang datang karena meninggalkan pagelaran wayang pun belum terjawab sampai saat ini. Ilmu yang diperoleh adalah bisa nguri-nguri kebudayaan Jawi atau melestarikan kebudayaan Jawa agar tidak terlupakan karena teknologi yang canggih. Saat ini bisa saja kebudayaan yang ada di Jawa, salah satunya perwayangan, bisa terbengkalai bahkan hilang jika tidak dilestarikan dan dikenalkan pada generasi muda sekarang. 2. Dalil yang saya ambil adalah tentang sabar dari surah Al-Baqarah ayat 153. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan bersabar dan mengerjakan sholat, karena sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Yang dimaksud dalam dalil itu adalah apabila seorang muslim tertimpa musibah, dianjurkan untuk bersabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mau bersabar dan mendekatkan diri dengannya. Dengan begitu, Allah akan memberikan kemudahan atas musibah yang menimpa hambanya. Sabar atas ujian yang diberikan Allah adalah salah satu bukti bahwa Allah akan meningkatkan keimanan seseorang lewat ujian yang diberikannya. Dan sholat merupakan komunikasi antara hamba dengan Rabb-nya yang setiap hari dilaksanakan dan menjadi kewajiban setiap muslim. Dengan sabar dan sholat, insya Allah setiap masalah ada jalan keluarnya. Yang ketiga, mencari informasi dan menjelaskan bagaimana cara membuktikan kebenarannya. Cara membuktikan kebenaran suatu berita, salah satunya ialah 1. Tidak ada kalimat yang janggal seperti sebarkanlah, viralkanlah, dan sejenisnya. Artikel penuh huruf besar bertanda seru pun disinyalir mengandung informasi hoaks. Artikel berita hoaks biasanya juga merujuk pada kejadian dengan istilah kemarin, 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, dan tidak ada tanggal dan hari yang jelas. Judul provokatif dan bombastis. Contohnya judul provokatif ialah Corona Jihad, seorang pedagang sengaja meludahi bungkus makanan. Dan terdapat pula judul yang sifatnya bombastis seperti virus corona dapat menular melalui tatapan mata. Obat COVID-19 telah ditemukan dan siap disebarluaskan ke seluruh Indonesia. 2. Cermati alamat situs. Jika tautan yang dituju tidak dapat dibuka, berarti berita tersebut adalah berita hoaks. Pastikan link alamat situsnya memang benar. 3. Periksa fakta. Dengan cara mengetikkan judul berita tersebut di Google atau menggunakan kata kuncinya. Jika berita bertopik sama muncul, fakta yang di mesin pencarian juga bisa diterapkan pada berita hoaks. Di sini saya mengambil berita dari Kemenkes Republik Indonesia, yaitu tentang tarif pemeriksaan rapid test antibody, yakni dengan ketentuan 1. Batasan tarif tertinggi 150.000. 2. Berlaku untuk masyarakat yang melakukan tes atas permintaan sendiri. 3.
Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. Penetapan tarif tersebut mulai berlaku tanggal 6 Juli 2020. Dalam berita ini, terdapat surat edaran Kementerian Kesehatan nomor Hukum 02-2-1-2875-2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibody. Jika ingin mengetahui hoaks atau fakta berita tersebut, kita bisa mencari tahu di Google dengan cara mengetik surat edaran tersebut atau tarif pemeriksaan rapid test antibody dan setelah saya telusuri, hasil dari pencarian tersebut adalah fakta karena adanya surat dari Kemenkes Republik Indonesia. Di sini saya sudah membuka surat edaran dari Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dan ini adalah nomor hukum Kementerian Kesehatan yang berisi tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibody. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.